Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih dan solihah. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya, Nak, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingat selalu patuhi protokol kesehatan. Jadi kalau tidak perlu, tidak usah keluar rumah ya, tetap di rumah, belajar di rumah ya, Nak ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk dipimpin doanya. Sherina. Kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ibu cek dulu kehadiran kalian hari ini. Akan Ibu kirimkan ya, Nak, link. Kita akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, pembelajaran 6. Ya, yaitu tentang penemu yang mengubah dunia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung dari satu Indonesia. Indonesia aku berjanji padamu, menjunjung tanah air Indonesia. Pertama, mengidentifikasi ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah. Yang kedua, menguraikan informasi penting dari setiap paragraf pada teks eksplanasi ilmiah. Ketiga, membuat peta pikiran berdasarkan informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah. 4, mengidentifikasi contoh manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari. 5, menelaah pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat. 6, membuat peta pikiran dari hak dan tanggung jawab di rumah. Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Kita juga akan mengenal ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri yang pertama adalah struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri atas yang pertama, pernyataan umum, yaitu pernyataan yang bersifat umum dan berisi gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Yang kedua adalah deretan penjelas. Deretan penjelas adalah inti penjelasan tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi adalah pandangan atau kesimpulan penulis tentang hal yang disampaikan dalam teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yang kedua adalah memuat informasi yang bersifat faktual. Maksudnya, informasi yang dibahas dalam teks eksplanasi berdasarkan fakta, sehingga kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Jadi struktur teks eksplanasi itu ada 3. Jadi ada pernyataan umum, ada deretan penjelas, ada interpretasi. Apa itu pernyataan umum? Nah, pernyataan umum itu isinya tentang gambaran umum suatu teks atau bisa dibilang topik utama, ya, topik utama dalam suatu teks. Tuh, untuk deretan penjelas itu isinya tentang penjelasan, ya, penjelasan dalam teks eksplanasi. Nah, untuk deret penjelas ini tidak hanya 1 paragraf ya, Nak. Bisa 2, bisa 3, ya, tergantung dari teksnya. Kemudian untuk interpretasi, interpretasi ini bisa disebut kesimpulan. Ini biasanya berada pada paragraf terakhir, ya, yaitu kesimpulan penulis tentang isi teks.
Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Apakah teks tersebut merupakan teks eksplanasi? Iya, Bu. Karena teks tersebut bertujuan memberikan informasi berupa fakta secara jelas kepada pembaca. Jadi teks ini termasuk teks eksplanasi. Benar kata Gayuh. Jadi informasi yang disampaikan ini bersifat fakta atau sebenarnya. Ini ada peta pikiran, ya. Ibu ingin kalian menemukan informasi penting dari teks Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Ya, jadi kalian temukan informasi pentingnya pada setiap paragraf. Paragraf 1. Penyataan umumnya. Apa ya informasi penting yang bisa kita ambil? Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Untuk paragraf 4 tadi disebut kesimpulan. Nah, informasi penting apa nih yang bisa kita ambil dari paragraf 4? Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Oke, sip ya. Oke, pinter semua anak-anak Ibu. Jadi gini ya, informasi penting tidak hanya satu ya nak dalam paragraf, jadi bisa lebih dari satu. Bisa ya kalau Ibu minta kalian membuat peta pikiran seperti tadi? Bisa, Bu. Baik. Jadi Thomas Alva Edison itu nak bisa menjadi penemu, itu tidak ini ya, tidak secara cepat istilahnya, dia harus melakukan kewajibannya dulu. Apa ya kewajibannya supaya kita bisa mencita-cita, supaya Thomas Alva Edison bisa menjadi penemu, apa yang harus dilakukan? Kewajiban apa, Ihsan? Belajar, Bu. Iya, sebelumnya Thomas Alva Edison tuh rajin belajar, ya, sehingga ia bisa menjadi seorang penemu. Gitu ya. Nah, setelah ia melaksanakan kewajibannya rajin belajar, menuntut ilmu, barulah Thomas Alva Edison mendapat haknya. Apa itu hak yang didapat oleh Alva Edison? Masih ingat ya, hak itu apa? Sesuatu yang pantas didapatkan, boleh. Yang lain, apa itu hak? Ya, Nan? Yang harus kita terima. Yang harus kita terima, iya, sip. Jadi segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita atau yang mutlak kita terima, ya. Jadi semua makhluk hidup itu memiliki hak. Nah, menurut kalian hak apa yang sudah diterima oleh Thomas Alva Edison tadi? Melakukan penemuan, mengembangkan penemuannya, ya, itu termasuk hak Thomas Alva Edison. Dalam melaksanakan hak, itu harus dilandasi dengan tanggung jawab. Nah, apa itu tanggung jawab? Nah, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Ayo. Dalam video ini hak apa yang sudah didapatkan oleh Ola? Lita? Dapat menikmati fasilitas umum. Iya, dapat menikmati fasilitas umum yaitu Naik bis. naik bis. Nah, apa manfaat dari hak yang diperoleh Ola? Sampai ke tempat tujuan dengan mudah. Iya, sip, Gayu. Jadi itu manfaat hak yang diperoleh Ola yaitu sampai ke tempat tujuan dengan mudah, dengan cepat, gitu ya. Kemudian menurut kalian sudah bertanggung jawab belum ya Ola ini terhadap haknya? Sudah, Bu. Karena Ola membuang sampah pada tempatnya. Menurut kalian apa sih yang terjadi dengan sopir angkot ini? Parkir sembarangan. Iya, betul. Nih, dia parkir sembarangan. Ini salah satu contoh melaksanakan hak tidak tanggung jawab. Dia sudah menerima haknya, ya. Dia istilahnya mencari uang dengan menjadi sopir, itu hak dia ya. Itu hak sopir angkot, tapi dia tidak melaksanakan dengan tanggung jawab. Parkir sembarangan, ya. Ini akan mengganggu ketenangan
orang lain. Kalian ceritakan hak kalian di rumah, kemudian manfaat hak itu bagi kalian, lalu bentuk tanggung jawab kalian terhadap hak itu. Coba Putri Setia. Hak yang saya dapatkan adalah mendapat uang saku. Manfaatnya saya dapat membeli barang yang saya inginkan. Tanggung jawab saya harus menggunakannya untuk kebutuhan saja. Jika saya tidak melakukan tanggung jawab tersebut, uang yang diberikan oleh orang tua saya akan cepat habis. Yang berisi tentang kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Eksplanasi. Wah, betul. Pintar, Kevin. Lanjut nomor 2. Informasi yang dimuat dalam teks eksplanasi berdasarkan? Ayo. Fakta, Bu. Fakta. Iya, coba kita cek dulu. Fakta. Oke, pintar. Selanjutnya nomor 3. Sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Hak. Oke. Hak, coba ya. Iya, sip. Pintar anak ibu. Lanjut, nomor 4. Kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Tanggung jawab. Kewajiban. Ayo, kewajiban apa tanggung jawab nih? Tanggung jawab. Kewajiban. Tanggung jawab. Iya, ternyata tanggung jawab. Pintar. Selanjutnya nomor 5. Hak yang didapat anak dari orang tua. Kasih sayang. Apa nih? Ayo disesuaikan kotaknya. Kasih sayang, Bu. Kasih sayang. Sayang, Bu. Kasih Coba sayang, ya. Kasih sayang. Wah, iya sip. Oke, pinter semua. Nah, itu sedikit permainan ya. Baik. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, apa ya Nak yang sudah kita pelajari pada hari ini? Tanggung jawab dan hak. Tanggung jawab dan hak. Kemudian apa lagi yang sudah kita pelajari? Eksplanasi. Eksplanasi. Kemudian Tanggung jawab. tanggung jawab, iya udah tadi. Ciri-ciri teks eksplanasi. Itu nanti kalian pelajari lagi ya Nak ya. Nanti akan Ibu kirimkan lagi videonya supaya kalian bisa belajar di rumah. Jadi nanti setelah ini Ibu akan kirimkan kalian LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Ya, seperti tadi cara mengerjakannya. Jadi membuat peta pikiran, ya, mencari informasi penting dari sebuah teks, ya. Seperti tadi contohnya yang sudah kita kerjakan bersama. Kemudian kalian menceritakan pengalaman kalian tentang hak dan tanggung jawab di rumah. Ya, tugasnya ya. Ibu tunggu sampai pukul 8 malam. Kemudian nanti akan Ibu kirimkan juga tes formatifnya. Jadi untuk mengukur pengetahuan kalian tentang materi pada hari ini. Linknya akan Ibu kirim di WhatsApp group. Mensyukuri, harus menghargai jasa-jasa para penemu. Gitu ya. Nah, supaya kalian bisa menjadi seperti mereka nih. Nah, anak-anak harus rajin belajar. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, ingat pesan Ibu ya, selalu jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Jika tidak ada kegiatan mendesak atau keperluan mendesak, di rumah saja. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.